Halo semuanya, perkenalkan saya Filia Hasdi dengan NIM 22004-066. Kali ini kita akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan pada kelas 12 semester ganjil, yaitu KD 3.2, menganalisis produksi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada pengklasifikasian pasar sehingga kita semua dapat mengetahui jenis-jenis pasar yang ada di sekitar kita. Jenis pasar itu ada banyak loh. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Mengenal jenis-jenis pasar. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal itu dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya. Jadi dapat dikatakan bahwa pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi lainnya. Setelah memahami definisi dan jenis-jenis pasar, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pasar. Yang pertama yaitu jenis pasar berdasarkan bentuk kegiatannya, yaitu adanya pasar abstrak dan juga pasar nyata. Pasar nyata atau biasanya disebut pasar konkret ialah di mana pasar yang terjadi secara langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli serta menghasilkan sebuah proses transaksi. Contoh dari pasar nyata ialah pasar swalayan dan pasar tradisional. Sedangkan pasar abstrak merupakan sebuah pasar di mana pedagang dan pembeli tidak melakukan tawar-menawar dan proses jual beli dilakukan secara tidak langsung. Salah satu contohnya yaitu pasar online. Yang kedua, jenis pasar berdasarkan cara transaksinya, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional ialah pasar yang sifatnya tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berupa barang kebutuhan pokok sehari-hari. Pada pasar tradisional terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging. Berikut ini merupakan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pedagang cabai. Dari mulai cabai merah, cabai setan, cuman itu doang ya, Mek. Sama bawang putih, bawang merah. Ada. Contohnya Bang? Kemahalan gitu. Ya, mudah-mudahan lah cepat turun lah gitu, biar stabil lah gitu. Ya. Jadi menjelang akhir tahun ini harga cabai melejit naik dan harapan Bang Darlos sebagai pedagang cabai ialah semoga harga cabai kembali turun dan stabil. Selanjutnya ialah pasar modern, merupakan suatu pasar yang sifatnya modern di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern ialah di plaza, mall, dan tempat-tempat lainnya. Pasar modern yang tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau disebut dengan barcode. Pada pasar modern, pembeli akan dilayani oleh seorang pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Namun, jika dilihat dari sisi harga, pasar modern cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Pasar tradisional biasanya menggunakan sistem pembayaran tunai, sedangkan pasar modern menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik seperti kartu debit, kredit, dan e-wallet. Yang ketiga yaitu jenis pasar berdasarkan jenis barangnya, yaitu pasar barang konsumsi dan juga sumber daya produksi.
Pasar barang konsumsi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ikan tongkol, ikan tuna, itu anak-anak ikan kayak ikan taneman lah. Kita kasih es supaya dia itu segar terus lah. Sedangkan pasar sumber daya produksi merupakan suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi, contohnya seperti tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Yang terakhir yaitu jenis pasar berdasarkan waktunya. Jenis pasar berdasarkan waktunya digolongkan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar harian ialah pasar tempat pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap harinya. Pasar harian pada umumnya menjual berbagai jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan jasa, kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan produksi. 2. Pasar mingguan ialah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu pada satu hari tertentu. Bangunan pasar mingguan termasuk bangunan yang temporer dan terkadang digelar di lapangan yang terbuka. 3. Pasar bulanan. Pasar bulanan ialah pasar yang dilakukan setiap sebulan sekali dan terdapat di daerah-daerah tertentu. 4. Pasar tahunan. Pasar tahunan ialah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Pasar tahunan pada umumnya bersifat nasional serta diperuntukkan untuk promosi terhadap suatu produk tertentu. Salah satu contoh dari pasar tahunan ini ialah Pekan Raya Jakarta. 5. Pasar temporer ialah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jenis-jenis pasar yang ada di sekitar kita. Selanjutnya timbul pertanyaan, apa aja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih bahan makanan harian di pasar tradisional dan pasar modern. Yuk simak kelanjutannya. Faktor yang pertama yaitu harga. Permintaan suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harganya. Tinggi rendahnya harga suatu produk akan mempengaruhi keputusan konsumen. Faktor kedua ialah individu. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur, pendapatan, dan gaya hidup. Faktor ketiga ialah lokasi. Lokasi atau tempat memiliki pengaruh yang nyata terhadap perilaku konsumen. Pada umumnya, konsumen akan memilih toko terdekat dengan tempat tinggal mereka. Faktor keempat ialah kualitas. Kualitas produk sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Ketika suatu produk yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Faktor kelima ialah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen sangat mempengaruhi loyalitas dari konsumen itu sendiri. Setelah menyaksikan video sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa jenis pasar itu sangatlah beragam. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan rekan sekalian dapat membedakan jenis-jenis pasar yang ada di sekitar kita dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.